Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Alamsah, NIM 2018 101 103 11234. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian mengenai tugas saya, Hukum Ekonomi Bisnis, kelas J, dengan dosen pengampu Ibu Iva. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai surat berharga. Apa sih pengertian surat berharga itu? Nah, untuk istilah surat berharga ini dalam bahasa Belanda disebut waardepapier, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah negotiable instrument. Yang dimaksud dengan surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Kemudian, secara yuridis, surat berharga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Kemudian yang kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih atau karena dapat diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Kemudian, ciri-ciri surat berharga. Ciri-ciri surat berharga yang pertama, surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Kemudian yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Kemudian yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Kemudian yang terakhir, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Kemudian sifat-sifat surat berharga. Yang pertama dapat diperjualbelikan, yang kedua dapat dijual dalam waktu dekat, kemudian yang ketiga tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga, yaitu yang pertama, penerbit atau sebagai debitur. Penerbit dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang mempunyai kewajiban atau debitur untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain atau kreditur. Kemudian yang poin B, pemegang pertama atau pembawa sebagai kreditur. Pemegang atau pembawa dari surat berharga merupakan pihak yang menerima pembayaran dari debitur atau penerbit. Dalam hal ini, kedudukan pemegang atau pembawa tersebut yaitu sebagai kreditur. Kemudian poin C, tersangkut. Nah, tersangkut merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang. Kemudian kita lanjut ke dalam jenis-jenis surat berharga. Nah, jenis-jenis surat berharga ini ada dua. Surat berharga di dalam KUHD, kemudian surat berharga di luar KUHD. Nah, yang pertama, surat berharga yang ada di dalam KUHD. Yang pertama adalah wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, di mana penerbit atau tracker memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut atau betrokene untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar atau vervaldak kepada orang yang ditunjuk penerbit yang disebut penerima atau nemer atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Nah, ini rekan-rekan sekalian, contoh wesel yang sudah saya cantumkan di tugas saya ini. Kemudian yang kedua, cek. Nah, cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. Nah, ini contoh cek ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian poin yang ketiga, yaitu surat sanggup atau yang lebih dikenal dengan promise. Surat sanggup disebut juga surat accept. Kata accept berasal dari bahasa Prancis, yaitu accept, artinya setuju.
Kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penandatangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Jadi, surat sanggup atau surat aksep adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Nah, ini contoh surat sanggup. Poin D, kwitansi atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausa atas tunjuk. Ini contohnya ya rekan-rekan sekalian. Kemudian saham. Saham diatur dalam pasal 40 KUHD dan saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh berapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Ini contohnya ya. Kemudian yang terakhir itu konsumen atau bill of lading atau BL. Berdasarkan pasal 506 KUHD, konsumen adalah suatu surat yang bertanggal dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya di situ kepada seorang tertentu. Ini contohnya konsumen ya, teman-teman sekalian. Kemudian poin yang selanjutnya mengenai surat berharga di luar KUHD. Yang pertama, bilyet giro. Bilyet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank menyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Ini contoh bilyet giro. Kemudian selanjutnya obligasi. Obligasi adalah suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Ini contoh obligasi. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya mengenai surat yang mempunyai harga. Pengertian surat yang mempunyai harga adalah surat yang berisikan identitas diri seseorang yang tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Nah, fungsinya sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu. Contoh surat yang mempunyai harga yang pertama ada ijazah. Ini contoh ijazah ya teman-teman. Saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan lagi apa itu ijazah. Kemudian piagam. Piagam, ini contohnya rekan-rekan sekalian. Kemudian ada sertifikat. Kemudian ada akta autentik. Akta autentik. Kemudian ada karcis. Ini ya, ini karcis. Contohnya ini karcis bioskop dan ini karcis perjalanan bus. Saya rasa dalam surat yang mempunyai harga ini tidak perlu dijelaskan definisinya lagi karena rekan-rekan sekalian pasti sudah tahu mengenai jasa, piagam, sertifikat, akta autentik, dan karcis. Nah, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.